Jadi dikatakan sini, bukan setiap orang yang berseru, berarti ada yang berseru kepada Tuhan, ada yang berseru kepadaku, artinya Yesus, ada yang berseru Tuhan, Tuhan kepada Yesus, dan dia bisa masuk dalam kerajaan sorga, asalkan orang tersebut melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu loh Pak, pemahaman bahasa Indonesianya. Jadi kita sama-sama melihat benda yang sama, ya, melihat ayat-ayat yang sama, melihat kata yang sama, tapi kita memiliki perbedaan dalam memahaminya. Saya tadi udah bilang berkali-kali, yang masuk ke dalam kerajaan surga menurut Yesus adalah orang yang mengikuti kehendak Tuhannya Yesus yang di surga. Loh, jangankan menyeru kepada Yesus Tuhan, menyeru Tuhan aja belum menjamin masuk surga. Yang menjamin masuk surga itu adalah yang mengikuti kehendak Tuhannya Yesus yang di surga. Makanya kan kata Yesus apa? Kehendak Tuhan itu pertama agar masuk ke dalam kehidupan yang kekal, seperti pesan dia di Yohanes 17 nomor 3. Di ayat lain dikatakan agar masuk ke dalam kerajaan surga ketika dipanggil oleh murid-muridnya, guru yang baik, rabi yang baik, bagaimanakah caranya agar aku bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal? Itu di Markus 17 apa 37 itu? 17 kalau nggak salah. Kan gitu bunyinya. Kenapa engkau katakan aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu Allah saja. Jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, ikutilah segala kehendak Bapakku yang di surga. Ikutilah segala perintah Allah. Kan gitu. Makanya Yesus tidak menjamin orang yang menuhankan Yesus sebagai pencipta langit dan bumi masuk surga. Jangankan menuhankan, mentuankan aja tidak dijamin ketika tidak mengikuti segala perintah Tuhan. Apalagi menuhankan, sama aja melanggar perintah-perintah ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus sendiri mengajarkan kepada pengikutnya menyembah kepada satu Tuhan. Tapi kembali lagi Bung, kuncinya itu adalah dikata bukan setiap. Bukan setiap itu artinya adalah tidak semua. Tidak semua artinya adalah ada. Jadi ada yang berseru kepadaku, junjungan-junjungan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya, ada yang akan berseru kepada Tuhan, junjungan-junjungan bisa masuk dalam kerajaan surga, asalkan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tetapi, ada juga yang berseru kepada Yesus, junjungan-junjungan, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga karena dia tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kira-kira gitu itunya. Oke, di mana kehendak Tuhannya Yesus yang di surga menghendaki menuhankan dan menyembah Yesus? Di mana ayatnya? Kalau ditanya itu secara eksplisit Ustadz Alif di Yohanes 6 ayat 40. Silakan Anda baca. Yohanes 6 ayat 40. Silakan Anda tampilkan ayat itu. Itulah kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu maksudnya Bung VO7 ya? Oke, percaya kepadanya, kan gitu ya. Yang melihat anak dan yang percaya kepadanya. Percaya sebagai apa, pertanyaan saya? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Silakan Anda baca kembali. Anda belum mengerti ayat itu atau saya baca ini sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya kepada Yesus terhadap perkataannya bahwa dia akan mati di salib untuk menebus orang-orang. Loh iya dong. Loh iya loh. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Kok kenapa jadi ngelantur? Kan tadi Yesus loh. Malah halu. Percaya kepada Yesus. Emang Yesus ngomong apa? Yesus ngajarin apa? Percaya kepada Yesus artinya percaya kepada setiap perkataannya. Oke, perkataan Yesus Anda baca Yohanes 17 nomor 3. Anda baca. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai apa? Tuhan atau utusan gitu loh. Gimana sih? Kau baca lah. Nah, perkataan Yesus ini benar atau salah? Kau baca, kau akan dapat jawabannya. Ya ini saya baca nih. Ini saya baca. Ini benar atau salah? Inilah hidup yang kekal itu. Ini kan kehendak Bapa kan? Kawan tanya tadi apa kehendak Bapa kan? Saya tunjukkan itu ayat itu. Nah, itu kehendak Bapa, kau baca terus. Enggak. Kau sekolah tuh bagaimana itu? Loh,
dengerin. Percaya sebagai apa saya tanya? Sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi atau sebagai utusan Tuhan? Kan itu poinnya. Nah, hilang lah. Ini dihilangkan apa diturunkan ini ya? Ini kadang-kadang saya lihat room ini juga Enggak lah, enggak. Jangan sembarangan sini orang. Jangan sembarangan mudah-mudahan ngomong. tidak. Iya, mudah-mudahan tidak. Karena saya udah berapa kali ngikutin di sini juga. Oke, jadi Konfirmasi dulu kalau mau diturunkan itu. Kalau rusuh, konfirmasi sama kami, turunkan atau tidak, baru diturunkan gitu loh. Kalau memang rusuh, ini kan tidak ada kami. oke, Makanya kita kembali ke topik ya. silakan. Oke lah, tadi ditunjukkan sama si Bung siapa tadi itu ke Yohanes 6:40 ya. Terus Anda kan langsung mengatakan percaya kepadanya sebagai apa? Pertanyaan Loh, saya iya adalah dong. kenapa harus sebagai apanya yang ditunjukkan? Percaya kepadanya dalam hal apa? Dalam hal ucapannya. Ucapannya Ya apa udah. aja? Loh, iya, ucapannya apa? Nah, ini Ntar dulu ucapannya dong, nih. Bung. Ini ucapannya nih. Iya, Ini ntar dulu ucapannya. dong, Bung. Iya, ntar Ini dulu. ucapannya agar Iya, masuk ntar dulu, surga. Ini bisa Loh, bicara iya ini nggak sih ucapannya. saya? Ini ucapannya. Iya, Baca. Baca. Anda nunjuk ayat itu, saya kan bisa nunjuk ayat yang lain. Oh, ya, Karena mau saya mengatakan- mau adu ayat maksudnya, mau adu ucapan Yesus, ya udah silakan. Yesus pernah berkata bahwa dia akan mati untuk tebusan bagi banyak orang. Ya udah, saya ngambil dari ayat itu, salah satu yang harus saya percayain, dan saya percaya itu. Mana sih datanya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Astaga, Mana ayatnya? katanya Mana? ahli Alkitab, Kok masa astaga nggak- Mana gimana? ayatnya? Loh, kan kamu yang ngomong. Mana ayatnya? Bentar, saya cari dulu. Matius Satu aja. 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Udah? Menyerahkan nyawanya ya. Yes. Oke, Memberikan nyawanya baik. di sini, Matius 20:28 baik. Nah, kita bisa lihat nih di sini terjemahan itu banyak sekali membuat orang itu tersesat. Nah, Apa itu kata saatnya? mari kita lihat, mari kita simak sebentar ya. Menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita lihat. Karena gini ya, banyak juga versi terjemahan maksudnya apa? Ada yang menggunakan kata seperti menyerahkan jiwanya. Artinya dia itu dengan penuh kerelaan, dia itu mengajak orang kembali kepada jalan Tuhan dengan sukarela. Memberikan jiwanya nih, contoh ya, saya versi terjemahan lain. Ini lebih logis sebenarnya ya. Nih, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan jiwanya sebagai harga tebusan bagi banyak orang. Maksudnya dia itu dengan penuh jiwa, dia tidak fokus pada dirinya, dia mengikuti seluruh kehendak Tuhan, dia bekerja siang malam berdakwah gitu loh. Memberikan nyawanya, jiwa raganya, dia tebusan demi menyelamatkan banyak orang. Kalau Anda fokus menerjemahkan ya, menyerahkan nyawanya itu sebagai nyawa, Anda akan kena juga. Oke, mari kita buka. Nih, bunyi ayatnya begini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau Anda artikan literally seperti itu, kata menyerahkan nyawa itu sebagai pembunuhan, maka konsekuensinya Anda harus menyerahkan nyawa Anda untuk saudara-saudara Anda. Nah, artinya Anda dalam satu keluarga, Anda harus mengorbankan satu orang menyerahkan nyawanya, sebagaimana Yesus menyerahkan nyawa. Buset.